Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan TN Channel yang selalu konsisten membagikan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mereview salah satu kolam yang dinamakan Koiton Bandung, di mana kolam ini dibangun pada tahun 2019. Berarti pada saat pengambilan gambar ini kolam sudah berumur kurang lebih 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Di mana kolam ini mempunyai kapasitas tampung air sebanyak 3 kubik ya, 3000 liter. Dengan penampakan kolam seperti ini silakan disaksikan oleh penonton sekalian. Dengan kehidupan ikan koi yang berada di dalamnya memberikan efek ketenangan jiwa untuk penikmatnya, dan kita akan bahas nanti bagaimana fungsi daripada ikan koi jika kita terapkan di dalam rumah kita masing-masing. Ya, kita review kembali kolam ini kurang lebih mempunyai kapasitas tampung air sebanyak 3000 liter dengan dilengkapi air terjun untuk memberikan efek bantuan oksigen terhadap koi-koi yang hidup di dalamnya. Kemudian kita lihat di situ ada skimmer ya, yang warna oranye itu, yang hitam, kemudian di atasnya ada oranye, itu adalah skimmer, di mana fungsi skimmer ini adalah untuk menyerap kotoran-kotoran ikan ataupun sejenisnya, baik itu minyak ataupun bekas-bekas makanan dari ikan koi, kemudian akan diserap oleh skimmer ini sehingga efek untuk peningkatan amoniak di dalam kolam dapat dihindari ya, ataupun kotoran-kotoran lainnya dari makanan seperti minyak ya dan lain sebagainya. Dimana saya lihat di sini skimmernya merupakan skimmer apung, dimana skimmer apung ini mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi terhadap ketinggian permukaan air ya. Nanti kita akan bahas bagaimana hal detail tentang skimmer di dalam kolam ikan koi. Para penonton sekalian ataupun koi lover dimanapun berada, selain air terjun kemudian skimmer, kolam ini dilengkapi dengan aerator ataupun gelembung di dalam kolam. Namun untuk kepentingan pengambilan gambar saat ini aerator dimatikan terlebih dahulu. Nanti kita akan saksikan pada kesempatan lain ketika aerator difungsikan. Nah, di sini terdapat pipa-pipa yang mengarah ke bawah dan bisa digerakkan ke berbagai arah ya, di permukaan ataupun sampai ke dalam. Dan terdapat 3 titik ya. Titik pertama di sini, titik yang kedua berada di tengah, dan yang ketiga di ujung sana. Fungsinya adalah untuk memberikan efek gelombang ataupun arus terhadap air yang berada di dalam ataupun di permukaan. Nanti kita akan bahas pula bagaimana manfaat daripada arus air yang diberikan kepada kolam koi sebagai treatment untuk komunitas ataupun habitat kolam koi seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pohon-pohon yang ditempatkan untuk meningkatkan estetika kolam, karena kolam ikan koi Koiton ini ditempatkan di depan rumah, maka penampilan pun harus diperhatikan menjadi salah satu view daripada rumah ini seperti itu. Baik, kita lihat seperti ini kehidupannya. Ikan-ikan koi hidup dengan sehat, kemudian menikmati kehidupannya masing-masing di dalam air sana. Nah, kita akan lihat lagi lebih jauh. Seperti ini penampakannya rekan-rekan sekalian. Kolam ini mempunyai lebar kurang lebih 1,75 meter dengan panjang 2,75. Kedalaman 1 meter di tengah kolam,
dan menepi ke pinggir sekitar 80 cm. Nanti kita akan bahas bagaimana konstruksi ikan koi, khususnya dalam konstruksi kolam, bagaimana bentuk dasar kolam yang direkomendasikan oleh para senior ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kehidupan ikan-ikan kesayangan kita, koi lovers, seperti itu. Kita lihat di sini ada ikan kohaku, ada sanke, kemudian ada bananas, ada ogon ya, ada kujaku, ada cagoy, dan lain-lain. Seperti ini kehidupannya. Ya, nanti kita akan membahas lebih jauh hal-hal detail bagaimana dalam merancang kolam ikan koi ini, dan kita nanti akan berkenalan jenis-jenis ikan koi yang sering dipelihara oleh koi lovers, tentunya dengan manfaat untuk kehidupan manusia. Ada beberapa item, ada beberapa variabel manfaat kehidupan ikan koi jika kita pelihara di rumah kita masing-masing ya, seperti itu. Baik, para koi lovers sekalian, kita lihat penampakan dari atas, di mana kolam ini dilengkapi dengan ornamen-ornamen sebagai nilai-nilai yang ditingkatkan dalam mengkonstruksi estetika kolam. Kita dapat lihat bagaimana kehidupan ikan koi di kolam koi Bandung ini tumbuh dengan sehat ya. Pergerakannya dapat kita lihat begitu lincah. Artinya ikan koi di kolam ini sudah merasa nyaman dengan pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing, seperti itu. Nah, kita lihat juga yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita akan lihat juga sisi-sisi lain dalam kolam ini. Dimanapun berada, tentunya ikan koi yang hidup di dalam habitatnya memerlukan air yang cukup dibutuhkan dari sisi oksigen, hidrogen, ataupun pH. Oleh sebab itu, kolam ini dilengkapi dengan filter. Ya, nanti kita akan bahas filter merupakan hal komponen yang sangat menentukan dalam kestabilan ikan koi dalam menjalani kehidupannya, seperti itu. Inilah penampakan ikan koi yang berada di Koi Town Bandung dengan kapasitas air 3000 liter. Ya, tadi dijelaskan bahwa komponen-komponen utama adalah terdiri dari air terjun, kemudian ada skimmer dan juga arus ya. Kemudian di bawah sana di tengah ada button drain yang berfungsi untuk menyerap kotoran dari dasar kolam, seperti itu. Sehingga kita pastikan kotoran dari ikan koi ini tidak menumpuk lama di kolam yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelangsungan hidup ikan koi, karena kotoran yang dihasilkan dapat berdampak terhadap kehidupan ikan koi itu sendiri dengan meningkatnya kadar amoniak di dalam kolam. Nah, kita akan lihat bagaimana filter ini. Di sana adalah kolam utama dari ikan koi. Kebetulan saat ini sedang adanya penyinaran terhadap bunga-bunga aglonema kesukaan ataupun hobi kita. Nah, kemudian kolam ini akan tercover dengan filter yang dibangun di sebelah kolam. Nah, ini kalau kita lihat penampakannya seperti tempat duduk, padahal di bawahnya adalah merupakan aliran air melalui media-media yang dipasang untuk nutrifikasi bakteri ya, bakteri starter ataupun bakteri penjernih. Nah, seperti itu, dimana kita tahu bahwa filter ini merupakan hal yang atau komponen utama dalam kelangsungan kehidupan ikan koi di dalam kolam utama. Air yang mengalir dari kolam utama akan masuk ke dalam filter ini, dan kita akan bongkar nanti bagaimana filter ini dikonstruksi agar menghasilkan air yang kembali lagi ke kolam utama dengan membawa komponen-komponen yang diperlukan oleh ikan koi dalam keadaan seimbang, baik itu hidrogen, kemudian pH, kemudian TDS, dan komponen-komponen lainnya
yang kita akan bahas di tayangan-tayangan video berikutnya. Ya, di sini kita lihat ada dua bagian, kiri dan kanan. Walaupun banyak coilover membangun atau mengkonstruksi filter ini langsung berdempetan dengan kolam utama, tapi sesungguhnya tidak harus seperti itu, karena filter ini dapat dibangun dimanapun, ya, seperti itu. Nah, ini pastinya tercover dengan salah satu saluran dari kolam utama ke filter. Nah, seperti itu hadirin, ataupun coilover dimanapun berada. Nah, seperti inilah. Nanti pada tayangan berikutnya kita akan bongkar bagaimana konstruksi daripada filter kolam koi ini, sehingga diharapkan dapat memberikan air yang seimbang yang dibutuhkan oleh ikan koi adalah mempunyai beberapa komponen yang sangat menentukan kehidupan ikan-ikan koi kita. Salah satunya seperti yang kita urai tadi adalah kandungan mineral atau TDS, ya. Kemudian pH, tingkat keasaman atau basa. Kemudian hidrogen. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu yang sangat menentukan adalah oksigen. Ya, di mana coilover sering membangun air terjun yang dilengkapi dengan aerator. Fungsinya adalah untuk memberikan oksigen yang cukup untuk dibutuhkan ikan-ikan koi yang kita sayangi ini. Jelas kita lihat kalau air sudah terbentuk dengan ekosistem yang seimbang, memberikan dampak yang sangat positif terhadap kehidupan ikan-ikan koi yang kita pelihara, ya. Jika air ini sudah tidak mempunyai komposisi yang seimbang, maka dampaknya sangat fatal dalam kehidupan atau ekosistem ikan koi. Bahkan beberapa kondisi yang sangat kita tidak inginkan, ikan-ikan koi dalam kolam dapat merasakan efek swing atau pergerakan yang sangat cepat terhadap perubahan-perubahan komponen-komponen yang tadi yang saya sebutkan, sehingga ikan merasa stres, kemudian berjamur, dan tidak sedikit nasib daripada ikan-ikan koi yang kita sayangi ini mengalami hal yang fatal, yaitu dengan matinya ikan-ikan koi dalam kolam yang kita bangun ini. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita, dengan beberapa ikhtiar kita, kehidupan ikan-ikan koi yang kita sayangi dapat hidup dengan naturalis, seimbang, dan dapat memberikan efek yang sangat dinikmati oleh ikan-ikan yang kita sayangi ini. Ya, masih tetap di Koiton Bandung. Kita lihat di sini ada beberapa jenis ikan yang merupakan dan diharapkan memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Dan kita akan bahas nanti manfaat kolam ikan koi jika hadirin sekalian ataupun penonton dimanapun berada memiliki ikan koi di sekitar rumah, ya, terutama untuk para pekerja keras yang memforsir pola pikirnya dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, ya. Nah, ini ada ikan kohaku, kita lihat di sini, ya. Ada sanke, ada susui, kemudian ada sowa, ya. Nah, seperti inilah kehidupannya. Baik, demikian review kolam koi yang saya ambil dari Koiton Bandung. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal bagaimana kolam koi yang kita miliki di rumah masing-masing agar memberikan dampak positif terhadap pemiliknya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bertemu dengan konten yang lain dan membahas hal ihwal atau detail mengenai kolam koi, tentunya dengan harapan dapat memberikan hal-hal yang positif kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.